tata bahasa Korea yang ada di textbook EPS topik 2024 bab 7. Nah, untuk bab 7, tema besarnya adalah 계절과 날씨, musim dan cuaca. Nah, untuk grammar yang pertama yang ada di bab 7 adalah 비읍 불규칙 atau kata kerja tidak beraturan 비읍. Jadi ada beberapa kata kerja dan kata sifat yang punya batchim biep lalu berubah menjadi u kalau dikombinasikan dengan akhiran yang dimulai dengan vokal. Contohnya, 날씨가 너무 더워요. 더워요, cuacanya sangat panas. 더워요 ini berasal dari kata 덥다, panas. Lalu biepnya berubah menjadi u, lalu menjadi 더워요. 더워요. Dan disederhanakan menjadi 더워요. Ingat ya, u ditambah o itu menjadi wo. Lihat materi huruf Hangul vokal rangkap. Oke. Next, nomor 2. 영어 공부가 어때요? Bagaimana belajar bahasa Inggrisnya? 조금 어려워요. Sedikit sulit atau sedikit susah. Nah, 어려워요 ini berasal dari kata 어렵다 yang artinya sulit atau susah. Lalu biepnya berubah menjadi u dan dikonjugasikan menjadi 어려워요. Dan hasil akhirnya menjadi 어려워요. Gitu ya. Sampai sini paham ya? Nah, di sini ada tipsnya bahwa nggak semua kata kerja atau kata sifat yang punya batchim biep itu berubah menjadi u, tapi ada beberapa juga yang mengikuti aturan umum. Jadi nggak perlu diubah. Contohnya capta, menangkap, ipta, memakai, dan copta, artinya sempit. Contoh katanya, 새 바지를 입었어요. Ini yang benar. Bukan 새 바지를 입었어요. Oke, paham ya? Nah, di sini ada contohnya latihan soal. 보기와 같이 문장을 쓰세요. Tulislah kalimat seperti pada contoh. Kita lihat contohnya. 날씨 춥다. Cuaca dingin. Berubah menjadi kalimatnya 날씨가 추워요. Cuacanya dingin. Nah, yang nomor 1, 한국어 공부 쉽다. 쉽다, kita ubah dulu, biepnya menjadi u, menjadi 쉬워요. Dan hasil akhirnya 쉬워요. Berarti nomor 1, 한국어 공부가 쉬워요. Belajar bahasa Korea itu mudah. Nah, nomor 2, 물 차갑다. Air 차갑다, dingin. 차갑다, biepnya berubah menjadi u, menjadi 차가워요, dan hasil akhirnya 차가워요. Berarti nomor 2, 물이 차가워요. Airnya dingin. Nah, nomor 3, kopi 뜨겁다. Kopi itu kopi, 뜨겁다 panas. 뜨겁다, biepnya berubah menjadi u, menjadi 뜨거워요. Hasil akhirnya 뜨거워요. Jadi jawabannya nomor 3, kopi가 뜨거워요. Kopinya panas. Paham ya sampai sini? Next, kita lanjut ke latihan soal yang kedua. Latihan soal yang kedua, 그림을 보고 보기와 같이 대화해 보세요. Lihat gambar dan bercakaplah sesuai contoh. Kita lihat contohnya. 여름은 어때요? 너무 더워요. Bagaimana musim panasnya? Panas sekali atau sangat panas, gitu ya. Nah, kita langsung lihat untuk nomor 1. Nomor 1 di gambarnya itu ada
orang laki-laki yang sedang kedinginan. Berarti ini musim dingin gitu ya. Berarti pertanyaannya adalah 겨울은 어때요? Bagaimana musim dingin? 너무 추워요. 너무 추워요. Berasal dari kata 춥다 yang artinya dingin. Nah, kita lihat nomor 2. Nomor 2 ini ada jus ya, ada es. Berarti pertanyaannya, jus는 어때요? Bagaimana jusnya atau minumannya? 너무 차가워요. Berasal dari kata 차갑다 yang artinya dingin. Jadi 춥다 dan 차갑다 itu artinya sama-sama dingin, tapi penggunaannya berbeda. Kalau 춥다, dingin itu lebih mengarah ke cuaca, sedangkan 차갑다 itu lebih ke makanan, minuman, dan 성격 atau sifat. Sifatnya dingin, gitu ya. Paham? Nomor 3, di sini ada orang yang lagi kerja, tapi dia nyanyi-nyanyi. Berarti dia pekerjaannya nyantai, gitu. Berarti nomor 3 pertanyaannya, 일은 어때요? Bagaimana pekerjaannya? Jawabannya 너무 쉬워요. Sangat mudah. Berasal dari kata 쉽다. Itu. Paham ya tentang bieb bulkyucik atau kata kerja tak beraturan ini? Paham? Oke, next. Grammar yang kedua adalah grammar an. An melekat sebelum kata kerja atau kata sifat untuk menunjukkan subjek tidak melakukan sesuatu atau menyangkal, meniadakan sebuah tindakan ataupun keadaan tertentu. Contoh, 비가 안 와요. Tidak turun hujan atau hujan tidak turun. Nomor 2, 흐엉은 기분이 안 좋아요. Perasaan Heong sedang tidak baik. Nah, ketika an ini akan dikombinasikan dengan kata yang ada hadanya, maka an ditempatkan di antara kata benda dan hada. Contoh, 오늘은 일 안 해요. Hari ini saya tidak bekerja. Contoh yang nomor 2, 나는 운동 안 해요. Sebenarnya ini kurang tepat ya, karena di sini pakai nanen, tapi belakangnya pakai heu. Harusnya kalau pakai ada akhiran yu-nya harusnya 저는. 저는 운동 안 해요. Atau kalau memang mau pakai nanen, harusnya 나는 운동 안 해. Gitu ya. Mungkin ini typo dari pihak sananya. Berarti ini 저는 운동 안 해요. Saya tidak berolahraga. Paham ya untuk an? Nah, kita lanjut ke contoh soal. 그림을 보고 보기와 같이 대화를 완성하세요. Lihat gambar dan bercakaplah sesuai contoh. Kita lihat contohnya. 눈이 와요? 아니요, 눈이 안 와요. Apakah turun salju? Tidak, tidak turun salju. Di gambarnya itu terlihat mataharinya cerah dan tidak ada tanda-tanda turun salju. Nah, yang pertama, gambar pertama kita lihat, 날씨가 좋아요. Apakah cuacanya bagus? Kita lihat gambarnya, itu mendung. Berarti jawabannya 아니요, 날씨가 안 좋아요. Tidak, cuacanya buruk atau tidak, cuacanya tidak bagus. Itu. Nomor 2, 비가 와요. Apakah turun hujan? Di situ kita lihat gambar yang pertama turun hujan, habis itu berhenti. Berarti 아니요, 비가 안 와요. Tidak, hujan tidak turun. Nomor 3, 바람이 불어요. Apakah ada angin bertiup atau apakah ada angin? Di gambarnya suasananya cerah, nggak ada angin. Berarti 아니요, 바람이 안 불어요. Tidak, angin tidak bertiup. Nomor 4, 추워요. Apakah dingin?
di gambarnya itu terlihat tidak dingin ya, ada matahari bersinar cerah. Berarti 아니요, 안 추워요. Tidak, ini tidak dingin. Paham? Next, kita ke latihan nomor 2. 보기와 같이 대화해 보세요. Bercakaplah sesuai contoh. Di contohnya itu ada kata 밥 disilang, 팡 dilingkari. Nah, percakapannya adalah 밥을 먹어요. 아니요, 밥을 안 먹어요. 빵을 먹어요. Apakah kamu makan nasi? Tidak, saya tidak makan nasi, saya makan roti. Berarti nomor 1, kopi disilang, jus dilingkari. Berarti percakapannya sesuai contoh, kopi를 마셔요. 아니요, kopi를 안 마셔요. 주스를 마셔요. Nah, minum itu bahasa Koreanya kan 마시다. jadi, kopi를 마셔요. 아니요, kopi를 안 마셔요. 주스를 마셔요. Gitu, paham? Nomor 2, cek disilang, 신문 dilingkari. 책을 읽어요? 아니요, 책을 안 읽어요. 신문을 읽어요. 읽다 itu membaca, cek artinya buku, 신문 artinya koran. Nomor 3, 청소 disilang, X, game 동그라미. berarti 청소를 해요? 아니요, 청소를 안 해요. 게임을 해요. Apakah kamu bersih-bersih? Tidak, saya tidak bersih-bersih. Saya bermain game. 청소하다 itu artinya bersih-bersih atau beberes. 게임하다 itu bermain game. 하다 sendiri itu artinya to do atau melakukan. Oke, nomor 4. 일하다, X, 쉬다, 동그라미. Berarti ini tidak bekerja tapi istirahat. Jadi kalimatnya sesuai contoh. 일해요? 아니요, 일 안 해요. 쉬어요. Apakah kamu bekerja? Tidak, saya tidak bekerja. Saya sedang istirahat. 일하다 artinya bekerja. 쉬다 artinya beristirahat. Nah, itu tadi teman-teman bab 7 yang grammar bab 7 di textbook EPS topik 2024. Terima kasih yang sudah menonton. berkah selalu ilmunya. 감사합니다, 여러분. 다음에 또 만나요.